Meski lebih terlihat seperti batu nisan, siapa yang menyangka bahwa tempat ini dulunya adalah tempat peristirahatan atau hotel bagi para raja Majapahit. Konon, disinilah tempat mereka bersemedi untuk meredakan amuk gunung berapi. Tapi layaknya tempat yang erat dengan sejarah, lokasi ini pun akrab dengan pengalaman goib bagi mereka yang mendekatinya. Inilah Umpak Balekambang. Secara administratif, situs Umpak Balekambang sendiri masuk dalam Desa Penataran, Kecamatan Glegok, Blitar. Permisi Bu, mau tanya situs Balekambang sebelah mana ya? Sebelah sana, kanan. Ya udah, makasih ya Bu, mari. Hamparan batu andesit yang tersusun dengan rapi terlihat memiliki ukuran yang cukup besar. Dengan bagian bawah berbentuk segi 4, batu itu seperti dipahat sehingga membentuk segi 8 di atasnya. Dengan orientasi utara-selatan, jumlah umpak yang mencapai 36 buah ini didirikan di atas lahan dengan ukuran 25 kali 28 meter. Dan kemungkinan untuk Balekambang ini merupakan umpak terbanyak yang pernah saya ketahui di Jawa Timur. Karena tidak ada umpak yang berjumlah 36 di Jawa Timur itu selain Balekambang itu belum ada. Umpak sendiri adalah bagian penyangga dari tiang sebuah bangunan. Menurut catatan sejarah, bentuk asli situs ini sebenarnya adalah sebuah pendopo ataupun balai pertemuan. Di masa lalu, Balekambang diduga kuat menjadi tempat singgah Raja Kerajaan Majapahit ketika mereka berkunjung ke wilayah Blitar. Balekambang sendiri dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai tempat persinggahan yang mengambang. Oleh karena itu, banyak yang berpendapat inilah bentuk hotel di era Majapahit. Terbagi dalam 3 bagian, depan, tengah, dan belakang. 4 umpak paling depan adalah bagian dari pintu masuk dan 2 di belakangnya adalah bagian dari teras. Sementara 30 umpak yang berjajar hingga belakang adalah bagian utama balai atau bangunan. Penafsiran tentang filosofi dari 3 bagian tersebut, Ari mengaitkannya dengan ajaran leluhur saat itu. Tingkat yang pertama atau masa yang pertama itu adalah duniawi. Kemudian tingkat yang kedua itu adalah alam setelah kita mati. Ketiga itu alam keabadian. Jadinya 3 tingkat itu memang suatu simbol dari masa ke masa kita. Banyak pendapat yang menyatakan umpak Balekambang ini punya kaitan erat dengan Candi Pala Penataran dan juga Gunung Kamput atau sekarang dikenal sebagai Gunung Kelut. Dalam prasasti Pala, disebutkan Raja Srengga dari Kediri sering melakukan doa di Desa Penataran untuk meredam amuk kelut yang rutin memuntahkan laharnya. Bersama para pendeta, Raja berharap amuk penguasa kelut akan mereda. Di lokasi inilah kemudian dibangun tempat peribadatan, Candi Penataran, dan Umpak Balekambang. Dari sinilah yang akhirnya setiap beliau mengadakan acara itu diawali dengan transit dulu di sini. Jadi setelah datang dari Kedaton, Kediri, itu transitnya sini toto dan mengadakan arah-arahan bersama ke Candi Pala. Pembangunan situs ini diyakini tercatat pada salah satu umpak di sisi utara, yakni tahun 1272 Saka atau 1350 Masehi. Artinya, umpak Balekambang dibangun setelah Candi Penataran 1 abad setengah sebelumnya. Keberadaan Balekambang juga baru tercatat dalam Kitab Negara Kertagama di masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi. Pada saat itu, situs Balekambang ini dibangun pada masa Kerajaan Majapahit dengan pemerintahan dengan Raja Hayam Wuruk pertama setelah Tribuana Tunggadewi, kan seperti itu. Jadi ini masih Majapahit itu masih muda sekali. Menurut Agi Sugito selaku pelestari budaya, layaknya Candi Penataran, umpak ini dibangun pada 3 masa kerajaan besar di Jawa Timur. Majapahit itu meneruskan yang berawal dari Kerajaan Kediri, dilanjutkan oleh Tumapel, dilanjutkan lagi oleh
Majapahit. Setelah keruntuhan Majapahit di akhir abad 13, umpak Balekambang seolah menghilang dari bumi. Tidak ada catatan sejarah kapan umpak ini ditemukan kembali. Yang jelas lahan ini dulunya adalah perkebunan kakao milik warga. Memiliki sejarah sebagai tempat berkumpul dan berdoa para raja, tak dapat dipungkiri umpak Balekambang punya aura yang berbeda. Bahkan Suparmi selaku warga punya pengalaman supranatural di area umpak. Penampakan beberapa benda goib pernah ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Nganu apa niku merintane nganu nyuwun nganu ijol nganu pitik doro. Bahkan, Aris Sugito yang rutin berkunjung ke tempat ini menyebut dirinya sering menjumpai sosok-sosok misterius yang jelas-jelas bukan manusia dari zaman sekarang. Sosok-sosok perempuan yang cantik, dan ada juga yang berpakaian kerajaan, itu laki-laki, prajurit-prajurit dan para pembesar. Kemungkinan dari cara berpakaiannya itu kelihatan pembesar-pembesar kerajaan, dan tentunya tidak lepas dari seorang Brahmana atau Rsi itu ada di sini. Konon, dulu di pinggiran situs ini terdapat sebuah kolam yang mengelilingi bangunan utama. Salah satu alasan itulah yang mendasari penyebutan Balekambang. Hanya saja kini keberadaan kolam itu sudah tidak ada lagi. Tetapi, Aris pernah merasakan pengalaman goib yang menurutnya punya kaitan dengan keberadaan kolam tersebut. Ini merupakan suatu keanehan, misteri juga yang ada di sini. Mungkin kaitannya tadi yang disebut Balekambang. Di sini banyak airnya, banyak sumbernya. Itu kemungkinan juga di situ memberikan tanda terhadap kita. Mungkin di sini dulu adalah tempatnya air yang seperti itu. Sebagai salah satu situs yang memiliki nilai kesakralan dan suci, Adi berharap pengunjung mampu menerapkan norma-norma kesopanan, seperti menjaga sikap dan tingkah laku, tidak mengambil batu ataupun barang secara sembarangan, apalagi sampai dibawa pulang. Kalaupun ingin berkunjung ke cagar budaya, itu sebaiknya kita tetap menjaga adab kesopanan kita, karena kan ya kita tidak tahu, kita antisipasi dengan keadaan yang ada di situs itu sendiri. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita.